Ye Qing tidak memiliki bakat atau kebajikan. Dia menghina kakak perempuannya dan menyerang kakak laki-lakinya. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Hari ini, dia akan menghapus kultivasinya, menghancurkan dantiannya, dan dikeluarkan dari sekolah. Syukurlah, kupikir Ye Qing ini jenius dan ingin berteman dengannya, tapi aku tidak menyangka dia begitu hina. Sayang sekali kakak senior Chen Sueyao memperlakukan Ye Qing dengan tulus, tapi dia berakhir seperti ini. Seolah-olah segala macam suara berisik terngiang-ngiang di telinganya, tetua superior itu dengan ringan mendarat di dantiannya dengan telapak tangan, dan rasa sakit yang tak ada habisnya melonjak seperti air pasang. Tidak, di ruangan beraroma antik, Ye Qing, yang awalnya tidak sadarkan diri, sekarang memiliki ekspresi garang di wajahnya, meraung marah, dan duduk dari tempat tidurnya. Matanya masih dipenuhi rasa terkejut. Namun, saat dia melihat lingkungan aneh namun familiar di sekitarnya, wajahnya penuh kepahitan. Ini keluarga Ye. Apakah aku sudah dikirim kembali? Segera setelah itu, Ye Qing perlahan menutup matanya, dia sepertinya telah melihat pemandangan itu lagi, dan merasa seolah-olah ada pisau yang terpuntir di dalam hatinya. Tempat di mana dia sekarang adalah benua Xuantian, kota batu hitam kekaisaran Qin besar, sebuah kota kecil di pinggirnya. 3 hari yang lalu, dia adalah salah satu generasi muda jenius di Akademi Qingyang, akademi terbaik di seluruh kekaisaran Qin besar. Tuannya adalah tetua Akademi Qingyang, dan orang kepercayaannya adalah kakak perempuan senior Chen Sueyao yang menakjubkan. Di seluruh Akademi Qingyang, Ye Qing dicari oleh semua orang dan membuat iri ribuan orang. Namun, semuanya berubah 3 hari lalu. Saat itu, Ye Qing diundang ke gunung belakang oleh kakak perempuan seniornya Chen Sueyao. Namun dia melihat Chen Sueyao berselingkuh dengan Lu Tianfeng, putra dari sesepuh agung. Ye Qing mengambil tindakan dengan marah, tetapi terluka parah oleh serangan diam-diam oleh Lu Tianfeng yang telah menyergapnya. Pada akhirnya, Ye Qing bahkan dipukuli, dan Ye Qing dituduh mempermalukan kakak perempuan seniornya Chen Sueyao dan menyelinap ke kakak laki-lakinya Lu Tianfeng. Ye Qing hanyalah seorang tuan muda dari kota kecil dengan status rendah hati, sedangkan Lu Tianfeng adalah putra dari tetua agung Akademi Qingyang dan memiliki status yang dihormati, bahkan jika tim penegak hukum akademi memiliki keraguan, mereka tidak melakukannya, berani melawan. Di bawah tatapan sinis Lu Tianfeng dan Chen Sueyao, meridian Ye Qing hancur total, dantiannya hancur, dan dia dikeluarkan dari Akademi Qingyang. Saat Ye Qing bangun, dia sudah kembali ke keluarga Ye di kota Black Rock. Chen Sueyao, Lu Tianfeng, kalian berdua pelacur, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ye Qing berkata dengan suara dingin dengan ekspresi ganas di wajahnya dan cahaya berdarah di matanya. Setelah Ye Qing digulingkan, dia menyadari bahwa Lu Tianfeng telah lama bersama Chen Sueyao. Itu hanya karena dia masuk akademi dan auranya terlalu mempesona, yang membuat Lu Tianfeng yang selalu sombong merasa terancam. Itu sebabnya dia bekerja sama bersama Chen Sueyao untuk mengatur situasi seperti itu. Ye Qing menekan kebencian di hatinya dan kemudian melihat lebih dekat kondisi fisiknya saat ini. Pada saat ini, suara berderak terdengar. Segera setelah itu, seorang pria parubaya masuk dan melihat Ye Qing yang sedang duduk di tempat tidur dengan wajah pucat. Mata pria parubaya itu basah dan dia dengan cepat berjalan menuju Ye Qing. Dia berkata dengan suara gemetar, "King Er, bagaimana perasaanmu?" Ketika Ye Qing melihat pria parubaya ini, dia tersenyum dan berkata sambil tersenyum meronta, "Ayah, saya baik-baik saja. Saya hanya perlu memperbaiki diri sebentar." Ini adalah ayahnya Ye Pengfei. Ye Qing tahu betapa besar kesulitan yang dialami ayahnya untuknya. Dia mampu mencapai puncak sifat yang diperolehnya pada usia 16 tahun dan masuk Akademi Qingyang. Dia selalu didukung oleh ayahnya. Ye Qing tidak menginginkannya, dan ayahnya khawatir. Mendengar kata-kata Ye Qing, Ye Pengfei merasa masam di hatinya. Dia berkata dengan lembut, "King Er, ini ramuan kelas 3 untuk menyehatkan jiwa. Ini bagus untuk cederamu saat ini. Yang terpenting bagimu sekarang adalah memulihkan diri. Ramuan bergizi spiritual kelas 3. Dari mana kamu mendapatkan ramuan ini?" Setelah mendengar kata-kata ayahnya, mata Ye Qing dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Kalian pasti tahu kalau di benua Xuantian, obat mujarab dibagi dari yang rendah sampai yang tinggi, mulai dari kelas 1 sampai kelas 9. Obat mujarab kelas 3 bernilai setidaknya puluhan ribu batu roh, yang juga menguras keluarga Ye saat ini. Aku membeli ini dengan batu roh, jangan khawatir, yang terpenting sekarang adalah lukamu. Melihat luka di tubuh Ye Qing, Ye Pengfei berkata dengan sedikit kesusahan di matanya. Saat dia melihat Ye Qing dikirim kembali, Ye Pengfei merasa hatinya akan hancur.
Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menemukan ramuan spiritual kelas 3 untuk Ye King. Ye King juga melihat wajah ayahnya dan tidak ingin mempermalukan ayahnya, jadi dia tetap diam dan meminum ramuan itu tanpa bertanya apapun. Setelah Ye Pengfei pergi, Ye King mengambil pil pemberi nutrisi roh. Ye King bisa merasakan kekuatan spiritual yang agung dalam pil nutrisi spiritual ini, tapi Ye King masih merasa pahit di hatinya. Dantiannya rusak, meridiannya hancur, dan tingkat kultivasinya hancur. Bagaimana cedera seperti ini bisa diatasi dengan pil nutrisi spiritual? Namun, saat Ye King melemparkan pil pemberi nutrisi ke dalam mulutnya, saat berikutnya, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan spiritual ramuan ini menghilang tanpa jejak setelah memasuki tubuhnya. Bagaimana kabarnya? Hati Ye King sangat terkejut, dan dia melihat ke sepanjang tempat di mana kekuatan spiritual ramuan itu menghilang. Saat berikutnya, hatinya dipenuhi rasa ngeri. Bukankah ini jimat giok ujung pedang yang ditinggalkan ibuku untukku? Mengapa itu ada di dantianku? Pada saat ini, dalam persepsi Qin Ye Feng, di lautan Qi di dantiannya, ujung pedang hitam digantung di dantiannya. Ujung pedang ini berwarna hitam seluruhnya, terbuat dari bahan hitam yang tidak diketahui dan bersinar dengan cahaya hitam redup. Ketika Ye King masih sangat muda, ibunya menghilang. Satu-satunya yang tersisa untuk Ye King adalah jimat giok ujung pedang seukuran ibu jari ini. Ye King tidak menyangka ujung pedang ini akan muncul di dantiannya. Dan ketika kesadarannya menyentuh ujung pedang, saat berikutnya, suara yang luas dan halus terdengar. Teknik tubuh pedang 9 surga. Gunakan tubuhmu sebagai pedang. Mati orang, mati iblis, mati semua dewa dan Buddha. Hancurkan langit, hancurkan bumi, hancurkan semua makhluk hidup. Pada saat ini, Ye King merasa seolah-olah dia sedang tenggelam ke dalam tumpukan mayat dan lautan darah. Pada saat yang sama, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikirannya. Pada saat ingatan ini muncul, ada juga cahaya hitam yang berkedip dari ujung pedang hitam di dantian kihai miliknya. Kemudian, itu dituangkan langsung ke tubuh Ye King. Pada saat ini, Ye King merasakan sakit yang tak ada habisnya, seperti air pasang, mengalir ke tubuhnya. Seolah-olah ada miliaran pisau menembus tubuhnya. Dan jika ada orang di dunia luar, mereka akan menemukan bahwa di bawah kulit Ye King, sepertinya ada pedang kecil yang muncul satu persatu. Seluruh tubuhnya sedang mengalami transformasi. Ye King ingin pingsan, tetapi saat ini, setiap kali dia ingin pingsan, dia terstimulasi untuk bangun oleh rasa sakit yang tak ada habisnya. Saya tidak dapat menahan rasa sakit ini, bagaimana saya bisa membalas dendam? Pada saat ini, wajah Chen Sueyao dan Lu Tianfeng yang garang dan sombong muncul di benak Ye King, dan dia berkata dengan dingin di dalam hatinya. Berdengung. Akhirnya entah sudah berapa lama waktu berlalu, rasanya seperti ribuan tahun, dan rasanya seperti sesaat. Rasa sakit ini akhirnya hilang. Ye King pingsan di tanah, masih ada keringat di tubuhnya dan kulitnya gemetar. Namun, ada secercah cahaya di mata Ye King. Senyuman muncul di wajahnya. Hahaha, teknik tubuh pedang 9 surga. Teknik level yang menantang surga. Dengan teknik semacam ini di tangan, Chen Sueyao dan Lu Tianfeng, aku pasti akan kembali dan mematikanmu. Kamu tidak akan bisa bertahan atau mati. Ye King memiliki kebencian di matanya dan tertawa liar. Setelah rasa sakitnya hilang, dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Ujung pedang yang ditinggalkan ibunya ternyata adalah pecahan dari pedang ilahi 9 surga, harta paling berharga di benua Suantian. Ketika dantian Ye King hancur dan pembuluh darahnya hancur, hal itu kebetulan memenuhi persyaratan warisan pedang 9 surga yang paling berharga, sehingga memasuki dantian Ye King. Teknik tubuh pedang 9 surga adalah metode pelatihan pedang ilahi 9 surga. Saat berlatih teknik tubuh pedang 9 surga, satu rekan dapat dibangunkan di setiap level. Tapi sekarang, Ye King telah menerima warisan dan langsung mulai mempelajari teknik tubuh pedang 9 surga. Hal pertama yang menyertainya adalah pedang Qi yang memangsa. Ini juga alasan mengapa pil perawatan roh sebelumnya langsung dimakan setelah memasuki miliknya, tubuh. Saat ini, Ye King sudah membuka matanya. Saat kesadarannya bergerak sedikit. Saat berikutnya, energi pedang hitam muncul langsung di ujung jari tangan kanannya. Cih, di bawah gumpalan energi pedang ini, sepertinya seluruh ruangan bergetar. Inilah energi pedang yang menelan, yang dapat menelan segala sesuatu di dunia. Latihan teknik tubuh pedang 9 surga mengandalkan menelan energi pedang, melahap materi surgawi dan harta duniawi dengan kekuatan spiritual dalam segala hal di dunia, dan berlatih dengan memperlakukan tubuh seseorang sebagai tubuh pedang.
Biarkan aku mencobanya. Seberapa kuat teknik tubuh pedang 9 surga ini? Dantian Ye King telah dipulihkan di bawah pengaruh pedang ilahi 9 surga. Pada saat ini, saat Ye King berlatih, energi spiritual di sekitarnya melonjak langsung menuju Ye King. Klik, klik, klik. Berbagai suara getar terdengar langsung dari tubuh Ye King. Lusa, level kedua, tingkat kelima Lusa. Dalam waktu singkat ini, tingkat budidaya Ye King dikembalikan ke tingkat kelima dari budidaya yang diperoleh. Di benua Suantian, para pejuang dihormati. Seorang pejuang yang kuat dapat terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi, meraih bintang dan bulan, dan maha kuasa. Dari rendah ke tinggi, para pejuang dibagi menjadi 9 alam-alam perolehan, alam bawaan, alam elemen sejati, alam makna sebenarnya, alam surga dan bumi, alam kesatuan, alam pencapaian surga, alam rusak, dan alam Tao, dan setiap alam itu dibagi menjadi 9 tingkatan. Sebelumnya, Ye King dikenal sebagai jenius terbaik Akademi King Yang karena dia telah mencapai puncak alam Xiantian tingkat ke-9 pada usia 16 tahun. Di antara seluruh Akademi King Yang, Lu Tianfeng, yang kedua setelah Ye King, hanya memiliki bakat bawaan tingkat kelima. Di kota Batu Hitam, mereka yang memiliki tingkat budidaya tertinggi hanyalah pemimpin klan dan tetua yang berada pada budidaya bawaan tingkat pertama. Setelah dantian Ye King dihancurkan oleh sesepuh agung ilusi sejati, energi sebenarnya di tubuhnya perlahan menghilang, dan dia secara bertahap berubah menjadi manusia tanpa kultivasi. Sekarang, Ye King sedang berlatih lagi, tetapi hanya dalam beberapa menit, dia telah kembali ke tingkat kelima dari kultivasi yang diperoleh, yang mengejutkan hati Ye King. Kecepatan kultivasi semacam ini beberapa kali lebih cepat dari kecepatan kultivasi jenius sebelumnya. Chen Sueyao, Lu Tianfeng, sekarang kepalamu diletakkan di lehermu. Merasakan kultivasi di tubuhnya, Ye King bergumam dengan cahaya dingin di matanya. Menurut kecepatan kultivasi saat ini, dia yakin bahwa dia akan dapat kembali ke alam Xiantian tingkat ke-9 dalam waktu 3 bulan. Setelah itu sebaiknya kita mulai berlatih secara langsung. Namun, saat ini, terdengar ledakan keras. Kemudian, suara arogan terdengar langsung di halaman. Ye King, kamu orang menyebalkan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menggunakan pil perawatan roh? Mengapa kamu tidak segera menyerahkan pil perawatan roh? Wajah Ye King menjadi gelap saat ini, lalu dia berdiri dan berjalan keluar ruangan. Dia telah mengalami hal ini sejak budidayanya dihapuskan, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia kembali ke keluarga Ye, seseorang akan keluar untuk menimbulkan masalah baginya begitu cepat. Ketika Ye King keluar dari kamar dan melihat pemandangan di halaman, matanya menjadi lebih marah. Ye King tinggal di halaman, dan pintu halamannya telah hancur berkeping-keping. Ketiga prajurit muda itu berdiri di depan, menatap Ye King sambil mencibir. Yehu, apakah kamu ingin mati? Melihat pemuda dengan wajah panjang dan sempit di depan, mata Ye King penuh dingin dan dia berkata dengan dingin. Sebelumnya, Ye King selalu menjadi kebanggaan keluarga Ye, ia dikenal sebagai jenius nomor 1 di seluruh kota Batu Hitam dan bahkan kekaisaran Qin besar. Dan Yehu pernah menjadi salah satu orang yang mengikuti Ye King. Yehu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan leher mereka ketika mereka melihat Ye King. Bagaimanapun, kekuatan yang ditinggalkan Ye King sebelumnya terlalu kuat. Namun, Yehu sepertinya memikirkan sesuatu dan mencibir Ye King, kamu melakukan hal yang sangat memilukan. Jika aku jadi kamu, aku akan mati diri secara langsung, agar tidak tinggal di sini hanya membuang-buang waktu, beraninya kamu memakan harta karun pil bergizi spiritual tingkat 3. Serahkan sendiri sekarang, agar kamu bisa selamat dari nyawamu, jika tidak kamu harus berbohong di tempat tidur selama setengah tahun lagi. Yehu memandang Ye King, yang tampak agak pucat di hadapannya, dengan cibiran di matanya. Prajurit di belakang Yehu memandang Ye King dengan rasa jijik yang tak terselubung di matanya dan mengejek Ye King, kamu adalah orang yang tidak berguna sekarang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menggunakan pil spiritual ini. Benar, hanya Tuan Muda kita Ye Hao yang dapat menggunakannya. Tuan Muda Ye Hao sekarang berada di tingkat ke-9 dari kultivasi yang diperoleh. Dia adalah jenius nomor 1 di keluarga Ye kita. Hanya dia yang memenuhi syarat untuk menggunakan jiwa pil keperawatan. Melihat para prajurit di seberangnya yang mengejek dan meremehkannya, mata Ye King penuh dengan cahaya dingin, dan dia mencibir memang benar bahwa begitu kamu kehilangan kekuatan, manusia lebih buruk daripada guk-guk. Sebelumnya, setiap kali Ye King kembali ke keluarga Ye, itu adalah hal yang paling sensasional. Tidak hanya seluruh keluarga Ye, tetapi seluruh penguasa kota-kota Blackstone secara pribadi akan datang untuk menerima Ye King.
Junior dari keluarga Ye ini juga akan datang menerimanya. Dia menganggap Ye King sebagai idolanya. 3 hari telah berlalu sejak Ye King digulingkan dan dikirim kembali ke keluarga Ye, tidak ada seorang pun kecuali ayahnya yang datang mengunjunginya. Ye Hao adalah putra dari tetua tertua keluarga Ye. Sebelumnya, dia selalu suka mengikuti Ye King. Ye King akan memberikan bimbingan Ye Hao setiap kali dia kembali. Hal ini memungkinkan Ye Hao mencapai ranah dari tingkat ke-9 lusa. Namun, dia tidak menyangka Ye Hao lah yang datang untuk mencuri pilnya. Huff, kalau kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan dihukum dengan minuman. Berikan padaku. Yehu melihat Ye King hanya berdiri di sana diam-diam menatapnya. Entah kenapa, Yehu merasakan hawa dingin dari mata Ye King. Dia merasa tubuhnya tampak sedikit dingin. Namun, ini membuat Yehu merasa lebih malu dan dia meraung marah. Saat berikutnya, 2 prajurit di belakangnya menyerang Ye King dengan senyuman garang. Ye King, kamu yang meminta ini. Saat mereka berdua bergegas maju, Ye King sudah bergerak dan mendaratkan 2 tinju tepat di dada mereka. Bang bang. Namun dalam sekejap, sosok kedua prajurit itu terlempar ke belakang. Kemudian, benda itu menghantam tanah dengan keras. Kedua prajurit itu terlempar ke tanah, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Ketika mereka melihat ke arah Ye King, mata mereka dipenuhi ketakutan. Di belakang, Yehu, yang masih menunggu untuk melihat Ye King dipermalukan, kini memiliki keterkejutan di matanya. Namun, dia langsung bereaksi. Dia mencibir dan berkata, Ye King, dantian dan kultivasimu telah dihancurkan oleh Akademi King Yang. Sekarang kamu hanya berpura-pura, serahkan ramuan itu kepadaku. Dengan raungan marah, Yehu bergegas menuju Ye King. Ketika konflik terjadi di sini, beberapa murid keluarga Ye juga tertarik dan berdiri di luar halaman Ye King. Melihat pertempuran di halaman, banyak prajurit terkejut di mata mereka. Ketika mereka melihat ke arah Ye King, ada ejekan dan rasa kasihan di mata mereka. Ye King benar-benar menyedihkan. Dia adalah orang jenius nomor 1 di keluarga Ye kita sebelumnya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan direduksi menjadi seperti sekarang. Iya, sekarang Ye King hanyalah orang tidak berguna tanpa kultivasi apapun, dan Yehu adalah seniman bela diri tingkat 5. Ye King ini menyedihkan. Hei, apakah kita ingin melihat Ye King, mantan jenius, berlutut di depan kita? Ada berbagai suara mengejek, dan mata Yehu di medan perang penuh dengan keganasan saat ini. Dia sepertinya telah melihat adegan Ye King berlutut di depannya, lagi pula, dia adalah mantan jenius nomor 1, yang membuatnya merasa bersemangat. Namun, saat dia bergegas menuju Ye King, saat berikutnya, ekspresi Yehu langsung berubah. Dia melihat cibiran di bibir Ye King, Yehu merasakan ada yang tidak beres dan ingin mundur. Tapi, sudah terlambat. Pada saat ini, Ye King mencibir, lalu langsung mengganggunya dan meninju dada Yehu. Bagaimana ini mungkin? Anda sebenarnya memiliki budidaya tingkat ke-5. Saat dia melakukan kontak dengan serangan Ye King, ekspresi Yehu berubah. Matanya penuh ketakutan, dari tubuh Ye King, dia benar-benar merasakan kultivasi yang diperoleh tingkat ke-5. Tapi, bagaimana mungkin? Bukankah Ye King sudah lumpuh dan tidak memiliki kultivasi apapun? Di tengah suara gemuruh, sosok Yehu langsung pingsan. Masih di udara, sudah terdengar suara tulang rusuk patah di tubuhnya. Namun, sosok Ye King tidak berhenti sama sekali, dia mengganggunya lagi dan meninju tubuh Yehu dengan keras. Sudah kubilang, tendang pintuku. Aku memintamu untuk mencoba menghilangkan ramuan spiritualku. Aku memintamu untuk berbicara dengan arogan. Wajah Ye King dipenuhi dengan cahaya dingin saat ini, matanya terbakar amarah, dan dia meninju tubuh Yehu dengan keras satu demi satu. Setiap kali pukulan jatuh, akan terdengar suara dingin. Ledakan. Saat suara terakhir jatuh, sosok Yehu langsung terlempar keluar, menghantam tanah dengan keras, menimbulkan asap dan debu ke seluruh langit. Saat ini, Yehu sudah seperti genangan lumpur, saat dia melihat ke arah Ye King, matanya penuh ketakutan. Ye King sekarang tampak seperti iblis. Ketika banyak penonton melihat pemandangan di tengah venue, mata mereka juga merasa ngeri. Apa yang terjadi? Bukankah budidaya Ye King telah dihapuskan? Bagaimanapun, Ye King adalah seorang pejuang di puncak alam Xiantian sebelumnya. Bahkan jika dia lumpuh dan mempertahankan kekuatan fisik, Yehu, seorang pejuang yang mahir, tidak dapat memprovokasi dia, terutama ketika dia begitu dekat. Ye King benar-benar gila sekarang. Ada berbagai suara yang berbicara, tetapi ketika orang-orang ini melihat ke arah Ye King, perlahan-lahan ada sedikit rasa kagum di mata mereka.
Ye King memandangi 3 orang yang tergeletak di tanah dan mencibir sekarang, hancurkan pintuku, kalian masing-masing akan menerima 100 batu spiritual, jika tidak, kalian tidak akan pernah pergi. Ye King, kamu bertindak terlalu jauh. 100 batu roh adalah sumber daya kita selama setahun. Mata Yehu penuh kesakitan, dan dia berkata dengan ngeri. Tapi Ye King mengabaikannya dan berkata dengan ringan 200 yuan. Kamu King, kamu. $300. Melihat Ye King berdiri di sana dengan tenang, hati Yehu bergetar. Saat ini, dia tidak lagi berani tinggal, dan hanya meninggalkan 300 batu spiritual. Kemudian dia membawa kedua adik laki-lakinya dan merangkak meninggalkan tempat ini. Melihat 500 batu spiritual di tangannya, mata Ye King bersinar karena kegembiraan. Teknik tubuh pedang 9 surga terutama tentang memurnikan berbagai materi surgawi dan harta duniawi, dan batu spiritual juga salah satunya. Selama saya memiliki cukup batu spiritual, saya yakin waktu yang diperlukan bagi saya untuk memulihkan kultivasi saya bisa jadi dipersingkat. Pada saat ini, Ye King terkekeh, dan kemudian berjalan langsung menuju ke arah paviliun pil keluarga Ye. Sebelumnya, Ye King selalu menjadi putra tertua keluarga Ye dan memiliki hak untuk menggunakan sumber daya keluarga. Sekarang, Ye King ingin mendapatkan sumber dayanya sendiri, dan ingin melihat apakah dia dapat langsung kembali ke puncak alam yang diperoleh dalam sekali jalan. Saat Ye King sedang berjalan menuju pil pavilion, di sisi lain, Yehu bergegas ke halaman bersama kedua adik laki-lakinya. Tuan Ye Hao, ini tidak baik. Ye King telah memulihkan kultivasinya. Kita tidak boleh menundanya lebih lama lagi dan mematikannya sesegera mungkin. Mata Yehu penuh dengan kebencian, dan dia terus berkata jalan. Halaman ini berbeda dengan halaman Ye King sebelumnya, suasana mewah muncul di halaman ini. Di halaman, ada seorang pemuda setinggi sekitar 1,8 meter yang sedang berlatih permainan pedang, sebuah pedang panjang meraung tertiup angin di tangannya, seolah-olah ruang itu akan terbelah. Yehu dan orang lain yang bergegas ke halaman tidak berani mengganggu mereka sama sekali, mereka langsung menghentikan suara mereka dan berdiri di samping menunggu pemuda itu menyelesaikan pelatihannya. Menusuk. Di bawah pisau terakhir, sepertinya ada energi pedang putih samar yang muncul dari ujung pisau. Ini adalah energi pedang. Selamat kepada Tuan Muda Ye Hao atas terobosannya dalam sifat bawaan. Mata Yehu penuh kegembiraan dan dia berbicara berulang kali. Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kultivasi Ye King sudah pulih? Pada saat ini, Ye Hao meletakkan pisaunya dan kemudian berjalan menuju Yehu sambil menyekat tangannya dan berkata dengan lembut. Ya, Tuan Ye Hao, budidaya Ye King belum dihapuskan sama sekali. Kekuatan bertarungnya masih sangat kuat. Saya dikalahkan oleh Ye King ini hanya dengan satu gerakan. Mata Yehu tertuju pada saat ini. Penuh kecemasan, dia berbicara berulang kali. Budidaya Ye King baru saja digulingkan, dan dia masih memiliki sisa kekuatan. Itu normal. Tidak aneh jika kamu bukan lawan jika kamu tidak menyadarinya sejenak. Ye Hao mencibir. Tetapi, dengan ramuan nutrisi spiritual kelas 3, dan dengan dukungan pemimpin klan Ye Pengfei, mungkinkah dantian Ye King diperbaiki? Yehu bertanya dengan cemas. Hahaha, Ye King tidak bisa melompat-lompat selama beberapa hari lagi. Aku akan memotong kepalanya dengan tanganku sendiri. Saat ini, Ye Hao berkata dengan senyum dingin di matanya. Paviliun Eliksir, ini adalah tempat keluarga Ye mengumpulkan ramuan dan harta dari langit dan bumi. Ketika Ye King datang ke tempat ini, beberapa prajurit lain melihat Ye King, dan mata mereka dipenuhi dengan berbagai tatapan mengejek. Bukankah ini Ye King? Apa yang dia lakukan di sini? Menghina kakak perempuan dan menyelinap ke kakak laki-laki, aku benar-benar tidak menyangka kalau jenius nomor 1 kita di kota Black Rock akan melakukan hal kotor seperti itu. Ya, kami benar-benar salah menilai orang sebelumnya. Sekarang kami datang ke paviliun ramuan dan ingin mendapatkan ramuan itu. Kami benar-benar mempermalukan diri kami sendiri. Ada berbagai suara yang berbicara saat melihat ke arah Ye King, mata banyak prajurit penuh dengan penghinaan dan ejekan. 3 hari yang lalu, Ye King kembali tidak seperti kembalinya Ye King sebelumnya, semua orang tahu bahwa Ye King telah melakukan sesuatu yang gila dan dilumpuhkan oleh siswa King Yang. Ada juga orang yang ingin mendengar penjelasan Ye King, tapi Ye King tetap diam sejak dia kembali, selain itu, dia telah menjadi orang yang tidak berguna, jadi tentu saja berita itu terkonfirmasi. Mendengarkan kata-kata di sekelilingnya, mata Ye King bersinar dengan cahaya dingin. Dia juga ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi sekarang dia hanyalah orang yang tidak berguna dan tidak bisa mengatakannya sama sekali. Dalam benaknya, masih ada peringatan sesepuh agung kepadanya.
Jika dia mengatakan yang sebenarnya, keluarganya akan musnah. Demi ayahnya, Ye Qing hanya bisa mengatakan yang sebenarnya dan menguburnya di dalam hatinya, menunggu dia mendapatkan kekuatan yang cukup untuk membalas dendam. Diakon Ye Feng, saya ingin sumber daya tahun ini. 1000 batu spiritual, 100 botol ramuan kelas 1. Ye Qing mengabaikan suara-suara mengejek di sekitarnya dan berjalan langsung menuju seorang pria di depan paviliun ramuan. Pergi dan ucapkan dengan lembut. Huff, Ye Qing, kamu orang menyebalkan, merusak reputasi keluarga Ye kami, dan sekarang kamu adalah orang yang tidak berguna, apa gunanya sumber daya? Keluar dari sini. Ye Feng memandang Ye Qing di seberangnya, dengan ejekan yang tidak terselubung di matanya. Sebelumnya, setiap kali Ye Qing kembali, dia hanya bisa mengaguminya. Tapi saya tidak menyangka Ye Qing ini akan melakukan hal gila dan masih menginginkan sumber daya, itu hanya mimpi. Saya putra tertua Ye Mansion, dan saya memenuhi syarat untuk mengambil sumber daya ini. Ye Qing menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Hahaha, menurutmu apakah pecundang sepertimu masih bisa menjadi pewaris? Pewaris yang saat ini kita kenali adalah Tuan Ye Hao. Semua sumber dayamu telah diambil oleh Tuan Ye Hao. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah padanya dan mintalah. Sekarang keluar dari sini. Jangan buang-buang waktu. Pada saat ini, mata Ye Feng penuh dengan ejekan dan dia mencibir. Melihat Ye Qing di seberangnya, Ye Feng tidak merasakan rasa takut di dalam hatinya, sekarang Ye Qing sudah menjadi orang yang tidak berguna, dan dia mengandalkan paha Ye Hao, jadi dia secara alami harus tampil baik. Bahkan saat ini, Ye Feng masih berteriak dengan gila di dalam hatinya, apakah kamu akan memukulku? Selama kamu mengambil tindakan, aku tidak bisa mematikanmu. Tetapi pada saat ini, Ye Qing telah memahami pikiran Ye Feng dan mencibir karena kamu sedang mencari perkelahian, maka aku akan membantumu. Ye Qing mencibir, lalu langsung meraih pergelangan tangan Ye Feng dengan satu tangan. Hati Ye Feng penuh dengan cibiran, dan dia tertawa liar. Ye Qing, kamu sedang mencari kematian. Mata beberapa prajurit lain di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah Ye Qing ini gila? Diakon Ye Feng adalah prajurit tingkat 6. Dia hanyalah orang yang tidak berguna. Beraninya dia melawan Diakon Ye Feng. Ye Qing benar-benar mencari kematian. Dia akhirnya bisa bergerak, tapi sekarang dia akan dikirim ke penjara lagi. Bukan hanya dia orang menyebalkan, dia juga idiot. Ada berbagai macam suara yang menghina. Namun, saat berikutnya, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika Ye Feng mencengkeram pergelangan tangan Ye Qing, Ye Feng masih mencibir di dalam hatinya dan ingin meraih Ye Qing dan membantingnya ke tanah. Namun, ekspresinya berubah saat ini. Matanya penuh ketakutan. Pada saat ini, tubuh Ye Qing seperti batu padat, tidak dapat diguncang sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Feng berkata dengan ngeri. Pada saat ini, mata Ye Qing bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, giliranku. Kemudian, cahaya sedingin es melintas langsung di mata Ye Qing, dan kemudian dia meraih pergelangan tangan Ye Feng. Kekuatan agung muncul saat ini. Ye Feng ingin melawan, tetapi tidak mungkin. Ye Qing langsung mencubit pergelangan tangannya dan menyeret tubuh Ye Feng keluar dari balik meja seperti tang. Lalu dia langsung menghempaskan Ye Feng ke tanah. Sekarang, apakah saya punya sumber dayanya? Ye Qing memandang Ye Feng di tanah dan mencibir. Ada keheningan di seluruh paviliun ramuan. Ketika semua prajurit memandang Ye Qing, mata mereka penuh ketakutan. Ye Feng, yang berada di tanah, memiliki wajah penuh ketakutan. Dia berada di tingkat ke-6 yang diperoleh, tetapi ketika dia dibombardir oleh Ye Qing sekarang, dia merasa seolah-olah dia sedang menghadapi Ye Qing tingkat bawaan lagi. Tidak ada perlawanan. Ya, saat ini, Ye Feng tidak berani berhenti sama sekali dan berkata dengan gila. Setelah itu, seseorang langsung mengambil sumber daya dari konter, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, dan merangkak ke tubuh Ye Qing, menawarkannya dengan kedua tangan. Pangeran Ye Qing, ini adalah sumber daya budidaya Anda untuk tahun ini. Ada 3000 batu spiritual, 100 botol ramuan kelas 1, dan 30 botol ramuan kelas 2. Mendengus. Sambil mendengus dingin, Ye Qing mengambil cincin penyimpanan dan melihat persediaan di dalamnya. Wajah Ye Qing terlihat lebih baik sekarang. Kemudian, setelah mengambil lusinan pedang panjang dari gudang, dia pergi dengan puas. Di belakangnya ada banyak murid keluarga Ye. Ketika mereka melihat ke arah Ye Qing, mata mereka penuh dengan kerumitan dan kekaguman. Ketika orang-orang dari keluarga Ye ini pergi, ada juga seorang pelayan kecil berpakaian hijau, yang melirik ke arah Ye Qing, dan kemudian perlahan meninggalkan keluarga Ye.
Kemudian dia berjalan mendekati loteng di seberang keluarga Ye, Menara Tianxiang, yang merupakan tempat perdagangan harta karun terbesar di kota Blackstone. Para tamu yang bisa memasuki Menara Tianxiang adalah orang kaya atau bangsawan. Lantai atas Menara Tianxiang tidak pernah terbuka untuk dunia luar. Namun, pelayan muda berpakaian hijau berjalan langsung ke lantai atas dan melihat sosok putih langsing yang berdiri di depan jendela. Mengenakan pakaian berwarna putih dan kerudung tipis menutupi wajahnya, ia menambah aura misteri pada keseluruhan dirinya. Di belakangnya, ada rambut hitam panjang yang tergerai di bahunya seperti air terjun. Tapi mata yang baru saja terlihat bersinar seperti bintang, tapi kali ini sedikit sedih. Kulit putihnya seperti lemak giok. Pelayan berbaju hijau berkata dengan lembut, Nona Chan, bahwa Ye King telah meminum pil nutrisi spiritual kelas 5, dan sekarang sedang dalam proses memulihkan kultivasinya secara perlahan. Ketika saya berada di keluarga Ye, saya melihat Ye King mengalahkan Apria dengan mataku sendiri. Seorang seniman bela diri tingkat kelima memperolehnya lusa, dan seorang prajurit tingkat 6 memperolehnya lusa. Wanita ini hanya berdiri diam, tapi dia memancarkan paksaan. Sembuh. Itu bagus. Setelah mendengar kata-kata pelayan berbaju hijau, ada sedikit gejolak di mata Nona Chan. Kemudian, dia berkata dengan lembut, selama Dantian bisa pulih, saya yakin saudara Ye King pasti akan keluar dari kesulitan ini. Sekarang kita harus terus pergi ke Danau Blackwater untuk memburu iblis tua itu. Nona Chan, Anda secara pribadi mengantar Tuan Muda Ye kembali, dan juga menjual pil nutrisi spiritual kelas 5 kepada Ye Pengfei dengan harga pil nutrisi spiritual kelas 3. Menurut saya, mengapa Anda tidak bertemu dengan Tuan Muda Ye King dan memberikannya secara langsung? Bagaimana kalau mengirimkan ramuan itu kepada Tuan Muda Ye King? Pelayan berbaju hijau di sampingnya sedikit bingung saat ini. Oh, jika saudara Ye King mendengarkan nasihatku, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Dia terlalu percaya diri. Aku tidak bisa membiarkan dia kehilangan muka. Lagi pula, aku tidak tahu apakah dia masih mengingatku. Wanita muda itu menghela nafas dan kemudian berbicara. Kemudian, dengan pakaiannya berkibar, dia langsung meninggalkan Menara Tianxiang. Pembantu Yi mengikuti di belakang Nona Chan. Ye King tidak mengetahui hal ini, dia ada di kamarnya saat ini. Setelah mendapatkan batu roh dan ramuan, Ye King kembali ke kamarnya untuk berlatih. Satu demi satu, batu spiritual ditempatkan di telapak tangan Ye King, dan pedang pemakan ki keluar dari tangan Ye King, dan kemudian memotong batu spiritual itu seperti pisau tajam. Berdengung. Seiring dengan suara mendengung, batu spiritual tersebut berubah menjadi pecahan batu spiritual dalam waktu singkat. Dan kekuatan spiritual yang agung memasuki tubuh Ye King bersama dengan meridiannya. Kemudian, berputar-putar di laut dan Tianqi, kekuatan spiritual ini pertama-tama memasuki pecahan pedang ilahi 9 surga, dan kemudian berubah menjadi gumpalan pedang Qi yang melahap dan kembali ke meridian. Selama proses ini, energi pedang yang kembali menjadi lebih murni. Pada saat yang sama, tingkat kultivasi Ye King juga meningkat. Setelah memurnikan hampir 100 batu spiritual, tingkat budidaya Ye King akhirnya berhasil menembus dan mencapai tingkat ke-6 yang diperoleh. Namun, Ye King membuka matanya saat ini, dengan sedikit keraguan di matanya. Apa yang terjadi? Bukankah batu spiritual ini mengandung kekuatan spiritual yang cukup? Ye King bergumam pelan. Saat dia berlatih pertama kali sebelumnya, kultivasinya langsung melintasi 3 alam, pada saat itu, Ye King merasakan kekuatan spiritual yang sangat besar dari tubuhnya. Kini, pada latihan kedua, meski kecepatannya masih sangat kencang, namun tenaga sudah tidak ada lagi di tubuhnya. Oleh karena itu, Ye King memiliki keraguan di dalam hatinya, tetapi dalam sekejap, Ye King menyadari bahwa itu seharusnya merupakan fungsi dari pil pemberi nutrisi roh. Bagaimanapun, ini juga merupakan ramuan kelas 3, dan kekuatan spiritual yang dikandungnya sangat kuat. Suatu malam berlalu dengan tenang. Tapi Ye King, yang membuka matanya, memiliki tatapan yang rumit di matanya. Pada malam ini, dia memurnikan hampir 800 batu spiritual, tetapi tingkat budidayanya hanya meningkat ke tingkat ke-7. Saat ini, hati Ye King dipenuhi dengan segala macam kecemasan, krisis hidup dan mati, serta ancaman dari Akademi Qingyang, semuanya berputar-putar di benaknya. Oleh karena itu, Ye King tidak punya waktu untuk menunggu. Sekarang kekuatanku perlahan meningkat, tapi efektivitas tempurku masih sedikit lemah. Aku punya tubuh pedang, tapi aku tidak punya teknik pedang yang lebih baik. Sekarang aku membutuhkan teknik pedang, dan itu juga kuat. Sangat kuat ilmu pedang, yang terbaik adalah bisa mematikan dengan satu serangan. Setelah menguasai ilmu pedang, saya pergi ke Danau Blackwater untuk berlatih.
Hanya di Danau Blackwater saya dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan dan latihan saya. Keterampilan mematikan saya sendiri. Setelah itu, Ye King berjalan langsung menuju paviliun kungfu. Sebelumnya, hal terpenting Ye King adalah kultivasinya, yang kurang dalam pertarungan sebenarnya. Itu sebabnya dia tidak bisa menahan serangan Lu Tianfeng. Ejekan Lu Tianfeng saat itu masih terpatri di benak Ye King. Ye King, kamu adalah seorang idiot yang hanya memiliki alam tetapi tidak memiliki kekuatan. Saat ini, Ye King yang telah mengalami perubahan besar bahkan telah memperoleh teknik tubuh pedang tak terkalahkan, sebuah teknik pelatihan, tentu saja ia harus memilih teknik pedang yang sesuai. Ye King telah membuat keputusan di dalam hatinya, saat memilih ilmu pedang, dia hanya memilih keterampilan mematikan. Paviliun Sutra adalah tempat terpenting bagi keluarga Ye. Terletak di area inti Ye Mansion, ketika Ye King pergi ke Paviliun Sutra, banyak prajurit di jalan memandang Ye King dengan mata yang rumit. 3 hari yang lalu, Ye King adalah orang jenius nomor 1 di kota Black Rock, kebanggaan keluarga Ye. Kemudian, Ye King mengklaim bahwa budidayanya dihapuskan, dan tiannya hancur, dan dia menjadi orang yang tidak berguna, menderita cemoohan dan penghinaan. Namun, Ye King kemudian secara langsung memberitahu semua orang di keluarga Ye tentang kekalahannya atas Ye Hu dan Ye Feng. Bahkan jika Ye King lumpuh, dia bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh pejuang biasa. Namun, saat ini, meskipun prajurit keluarga Ye ini memandang Ye King dengan sedikit kagum, tidak ada yang menunjukkan kebaikan mereka kepada Ye King seperti sebelumnya, dan tidak ada yang meminta maaf kepada Ye King. Sebab, masih ada satu orang di Ye Mansion saat ini. Itu adalah Ye Hao, prajurit di tingkat ke-9 lusa, sekarang dia adalah jenius nomor 1 di Ye Mansion. Sebelum Ye Hao berbicara, tidak ada yang berani mendekati Ye King dengan risiko menyinggung Ye Hao. Paviliun koleksi sutra keluarga Ye adalah bangunan 3 lantai di area inti. Seluruh tubuhnya hitam pekat, seolah-olah terbuat dari baja yang dilebur, dan bersinar dengan cahaya sedingin es, seolah-olah ada binatang buas yang bercokol di tanah, siap memilih dan melahap siapapun kapan saja. Ada banyak prajurit dari keluarga Ye yang datang dan pergi, dengan segala macam ekspresi rumit. Ye King mengabaikan ini dan langsung pergi ke paviliun pengumpulan kitab suci. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh berhenti di depan Ye King. Ini adalah pria kekar, tingginya hampir 2 meter. Dia memiliki tubuh yang kuat. Pada kulit yang terbuka, otot-ototnya terjalin seperti akar pohon. Kekuatan dahsyat terpancar dari pria kekar ini. Ye King, kamu memukuli adikku Ye Hu hingga lumpuh. Hari ini aku di sini untuk meminta penjelasan. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Pria kekar ini menghalangi jalan Ye King dan berkata dengan suara keras. Ye Hong, kamu juga diutus oleh Ye Hao untuk mencari tahu kebenaranku, kan? Sayang sekali, aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan rumah seperti ini denganmu sekarang. Melihat Ye Hong di depannya, Ye King mencibir. Kemudian, tanpa berhenti sama sekali, langkahnya sedikit bergoyang, dan kemudian dia memasuki paviliun berita sutra di tengah suara kaget dan marah Ye Hong. Beberapa prajurit di sekitarnya yang mengamati pemandangan ini melihat pemandangan ini dengan ejekan di mata mereka. Aku benar-benar tidak menyangka Ye King ini benar-benar bisa melarikan diri. Apa yang aneh tentang ini? Tidak peduli seberapa kuat Ye King, dia hanyalah prajurit tingkat 5. Dan Ye Hong ini adalah prajurit tingkat 7. Jika dia menyerang Ye King, bukankah dia akan menghancurkannya? Iya, jika Ye King tidak melarikan diri, aku khawatir dia akan terus terbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Ada berbagai macam suara mengejek, tapi saat ini Ye King tidak memperhatikannya. Saat ini, matanya penuh kegembiraan dan dia bergumam di mana itu. Apa itu? Tepat ketika dia tiba di paviliun pengumpulan kitab suci keluarga Ye, pecahan pedang ilahi 9 surga di laut Qi-nya bergetar. Hal ini membuat hati Ye King merasa ngeri. Betapa berharganya pedang ilahi 9 surga itu. Apakah ada sesuatu di paviliun kitab suci yang dapat menyebabkannya bergetar? Ketika Ye King memasuki paviliun pengumpulan kitab suci, Ye Hong, yang berada di belakangnya, memasang ekspresi garang di wajahnya. Ye King, aku tidak menyangka kamu akan menjadi pecundang. Kamu bahkan tidak berani menerima tantanganku. Apakah menurutmu paviliun penyimpanan kitab suci ini dapat melindungimu? Aku akan menunggu di sini. Selama kamu keluar, kamu akan berlutut di depanku dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, waktu. Ye Hong berkata dengan dingin. Saat ini, Ye King telah tiba di paviliun penyimpanan kitab suci. Berdasarkan informasi yang dia terima,
Ye Qing tahu bahwa pecahan pedang ilahi 9 surga yang dia peroleh hanyalah salah satu pecahannya. Setiap kali dia mendapatkan salah satu fragmen lainnya, budidayanya sendiri akan meningkat pesat. Di lantai pertama Paviliun Sutra, yang terpenting adalah seni bela diri tingkat rendah dan menengah. Dari rendah ke tinggi, pencak silat dibedakan menjadi pencak silat tingkat rendah, pencak silat tingkat menengah, pencak silat tingkat tinggi, pencak silat tingkat spiritual, pencak silat tingkat misterius, dan pencak silat tingkat surga. Pelatihan Ye Qing sebelumnya di Akademi Qingyang terutama tentang alam, jadi dia hanya melatih beberapa keterampilan seni bela diri dalam gerakan tubuh. Kali ini, dia datang untuk mencari ilmu pedang. Setelah Ye Qing memasuki Paviliun Sutra, ada beberapa murid di Paviliun Sutra ketika orang-orang ini melihat Ye Qing, ada keterkejutan di mata mereka. Mengapa Ye Qing ini datang ke Paviliun pengumpulan kitab suci? Bukankah dia sudah cacat? Ya, dia pernah menjadi murid Akademi Qingyang. Apakah dia masih kekurangan keterampilan seni bela diri tingkat rendah? Dikatakan bahwa ada seni bela diri tingkat kuning di Akademi Qingyang. Ada berbagai suara yang berbicara, dan ketika mereka melihat ke arah Ye Qing, mata semua orang penuh dengan keterkejutan. Di balik platform tinggi di pintu, ada seorang pria parubaya duduk setelah melihat Ye Qing. Pria ini juga memiliki sedikit rasa jijik di matanya. Ye Qing, apa yang kamu lakukan di sini? Sekarang dantianmu rusak, apakah kamu masih ingin berlatih seni bela diri? Apakah kamu tidak memiliki keterampilan seni bela diri di Akademi Qingyang? Pria parubaya itu berkata dengan marah dengan ketidakpuasan di matanya. Tetua ketiga, kultivasi saya masih dalam tahap pemulihan. Sedangkan untuk seni bela diri, saya sekarang perlu menemukan seni bela diri yang kuat. Ye Qing berkata dengan lembut, dan kemudian tingkat kultivasi yang diperoleh keluar dari tubuhnya, membuat banyak murid keluarga Ye terlihat terkejut. Apa, kultivasimu sudah pulih? Mendengar perkataan Ye Qing, pria parubaya itu sedikit terkejut dan berseru. Lalu dia berhenti memblokir Ye Qing. Tapi ketika Ye Qing mendengar kata-kata pria parubaya itu, hatinya terasa sesak. Dahulu kala, Ye Qing adalah murid nomor 1 Akademi Qingyang, tapi itu hanya di permukaan. Setelah menjadi murid dari Tetua Agung selalu memintanya untuk hanya mengolah alam dan tidak berlatih pertarungan yang sebenarnya. Adapun seni bela dirinya dan sejenisnya, setiap kali diberikan kepada Chen Shuiyao. Keterampilan seni bela diri yang dipraktikkan Ye Qing hanyalah satu teknik tubuh tingkat tinggi, dan kemudian beberapa teknik dasar telapak tangan, teknik tinju, dan sejenisnya. Oleh karena itu, Ye Qing sebelumnya hanyalah seorang jenius yang hanya memiliki alam tetapi tidak memiliki kemampuan bertarung. Setelah itu, Ye Qing tidak lagi berhenti, melihat ekspresi kompleks lelaki tua itu, dan langsung mencari seni bela diri dan seni bela diri. Cakar elang langit, ilmu bela diri tingkat rendah, setelah budidaya berhasil, cakarnya dapat dimasukkan ke dalam elang dan dapat merobek batu dengan satu cakar. Teknik mengejar pedang angin adalah keterampilan bela diri tingkat rendah, setelah latihan berhasil, bisa secepat kilat. Limbo Step adalah keterampilan bela diri tingkat menengah, setelah pelatihan berhasil, Anda dapat berubah menjadi 3 klon. Berbagai seni bela diri sangat mempesona. Namun, Ye Qing tidak mengambil hati sama sekali. Meskipun dia telah berlatih sedikit seni bela diri sebelumnya, visinya ada di sana, lagi pula, dia pernah menjadi seorang pejuang di puncak alam bawaan. Terlebih lagi, saat ini, di dantian Ye Qing, pecahan pedang ilahi 9 surga bergetar, membimbing arah Ye Qing. Akhirnya, pecahan pedang ilahi 9 surga di dantian Ye Qing bergetar dan menghilang. Saat ini, dia telah melihat slip batu giok yang tidak lengkap di sudut paling terpencil di bawah rak. Slip giok itu seukuran telapak tangan dan seluruhnya berwarna merah, seolah darah merah mengalir. Mematikan ilmu pedang, seni bela diri kelas atas, mati langit dan bumi. Mati untuk berhenti mematikan. Ada kengerian di mata Ye Qing. Ketika dia mendapatkan slip giok yang tidak lengkap ini, meskipun dia belum berlatih, dia sepertinya bisa merasakan aura misterius mengalir di slip giok yang tidak lengkap ini. Meskipun kekuatannya sangat kuat, warisan ini belum lengkap. Banyak pejuang yang ingin memperoleh keterampilan bela diri ini dikatakan telah kehilangan akal sehatnya oleh slip giok ini saat melewatinya, aktif. Dia menjadi orang yang tidak berguna. Tepat ketika Ye Qing hendak memilih ilmu pedang pemati ini, sebuah suara yang jelas dan menyenangkan terdengar di telinganya. Ye Qing melihat ke arah tempat suara itu berasal, dan kemudian dia menyadari bahwa seorang wanita kurus berdiri di sampingnya. Ini adalah wanita muda berpakaian Xingyi, dengan wajah tenang, kulit putih, rambut sutra hijau panjang diikat ekor kuda, dan cahaya berkilau di matanya. Ye Qingcheng, apakah kamu kembali juga? Ketika Ye Qing melihat wanita ini,
ada sedikit keterkejutan di matanya, dan dia berseru. Sebelumnya, Ye King selalu menjadi jenius nomor satu di keluarga Ye, tapi ada banyak talenta luar biasa di bawahnya. Ye Qingcheng adalah salah satunya. Dia adalah putri paman kedua Ye King. Dia sekarang berusia 16 tahun. Dia masuk Akademi Tianyuan Kekaisaran Qin. Ini adalah akademi lain, tetapi sebagian besar adalah wanita dan berfokus pada ilmu pedang. Sebelumnya, Ye King telah berkomunikasi dengan Ye Qingcheng beberapa kali, meskipun hubungan keduanya membosankan, itu lebih merupakan hubungan kompetitif. Baiklah, aku akan kembali untuk melihat apakah jenius pertama dari keluarga Ye kita sudah mati. Ye Qingcheng berkata dengan dingin dengan wajah dingin. Ye King menggelengkan kepalanya dan terkekeh, aku tidak akan mati semudah itu, tetapi kamu sudah berada di alam Xiantian tingkat ketiga. Ini benar-benar kemajuan yang luar biasa. Bahkan jika aku berumur 10 tahun sekarang, aku tidak dapat dibandingkan dengan salah satu dari Anda. Aku kembali kali ini untuk melihat kabarmu. Kupikir kamu akan menyerah pada dirimu sendiri. Sekarang aku melihatmu seperti ini, aku tidak ingin kembali dengan sia-sia. Ini adalah pil pemelihara jiwa kelas 3. Semoga bermanfaat bagi Anda. Wajah Ye Qingcheng tenang dan dia masih berkata dengan dingin. Sambil berbicara, dia mengeluarkan botol pil putih dari sakunya dan meletakkannya di tangan Ye King. Aku tidak bisa. Ye King awalnya ingin menolak, tapi setelah melihat wajah Ye Qingcheng, dia harus tersenyum pahit dan menyimpan botol pilnya. Lalu, dia berbisik terima kasih. Ye King hanya merasakan arus hangat di hatinya, setelah kultivasinya dihapuskan dan reputasinya menghina kakak perempuan seniornya tersebar, semua orang memandangnya dengan ejekan dan kegigihan. Ye Qingcheng adalah orang pertama selain ayahnya yang mau percaya padanya. Mendengar kata-kata Ye King, mata Ye Qingcheng terlihat rumit. Dia hanya berkata dengan lembut, ilmu pedang pemati ini memiliki kekurangannya. Lebih baik tidak mempraktikkannya. Haha, aku punya keputusanku sendiri. Ye King terkekeh, lalu mengambil ilmu pedang pemati di tangannya. Melihat tindakan Ye King, Ye Qingcheng melirik mulutnya, tapi tidak banyak bicara. Saat Ye King hendak pergi, Ye Qingcheng menggerakkan bibirnya, lalu berbisik, Ye King, aku percaya padamu. Ye King, yang mendengar kata-kata Ye Qingcheng, berhenti sejenak sebelum pergi. Ye Qingcheng melihat ke belakang Ye King, dengan tatapan rumit di matanya, dan bergumam pelan, misi akan dimulai dalam 3 bulan, saya harap kamu masih bisa mengejar. Di masa lalu, Ye King selalu menjadi orang yang dikejar dan ingin dilampaui oleh Ye Qingcheng. Kali ini, Ye Qingcheng juga ingin kembali karena dia memiliki misi khusus untuk melihat apakah dia bisa membentuk tim dengan Ye King. Tapi dia tidak menyangka akan mendengar berita bahwa Ye King dikeluarkan dari Akademi Qingyang dan budidaya dantiannya hancur total. Melihat punggung Ye King, Ye Qingcheng sepertinya melihat sebilah pisau tajam tersembunyi di sarungnya, seolah-olah akan naik ke langit kapan saja. Tetua ketiga di pintu sedikit mengernyit saat dia melihat teknik pedang pemati yang Ye King keluarkan, tapi dia masih menghela nafas dan memberikannya kepada Ye King. Tepat ketika Ye King keluar dari pintu, terdengar seruan. Saat ini, hampir 100 orang telah berkumpul di pintu masuk Paviliun Sutra. Ye King keluar. Kupikir dia akan bersembunyi di paviliun kitab suci dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Ya, Ye Hong telah mengucapkan kata-kata kasar. Kali ini dia akan membalaskan dendam saudaranya Ye Hu, dan dia akan mematahkan kaki Ye King sehingga Ye King tidak akan bisa berdiri selama sisa hidupnya. Ye King sangat menyedihkan. Awalnya Ye King sangat menyendiri, tapi sekarang dia menuai konsekuensinya. Ada berbagai suara yang berbicara, dan wajah Ye King sudah muram. Di depannya adalah Ye Hong, yang pernah dia temui sebelumnya. Saat ini, Ye Hong sedang berdiri di depan tempat tersebut, menghalangi sosok Ye King di halaman di luar pintu Paviliun Sutra. Wajah Ye Hong dingin saat ini. Setelah melihat Ye King, terutama ketika dia merasakan tekanan lemah dari Ye King, dia tertawa dingin. Ye King, kamu akhirnya berani keluar, kamu pecundang, apalagi yang bisa kamu lakukan sekarang? Berlututlah di depanku dan bersujud 3 kali untuk memohon ampun, agar aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak aku akan mematahkan kakimu dan membuatmu berlutut di depanku lagi. Bagaimana caramu memilih? Banyak prajurit di sekitarnya juga memiliki tatapan mengejek ketika mereka melihat ke arah Ye King. Sekarang Ye King telah jatuh dari surga ke neraka, meskipun beberapa murid memiliki ekspresi rumit di mata mereka, ada juga beberapa murid keluarga Ye yang sepertinya ingin melihat bagaimana Ye King ini diinjak-injak ke dalam debu. Namun, Ye King hanya menatap Ye Hong sambil mencibir. Gulungan.
Warisan keterampilan mematikan pedang yang diterima Ye King saat ini hanyalah sekilas informasi sebelumnya tentang keterampilan mematikan pedang, tetapi Ye King dapat merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang lain di dalam slip giok. Dia sekarang perlu memperhatikan baik-baik keterampilan pedang mematikan dan kemudian melatih keterampilan pedang mematikan, jadi dia tidak ingin memperhatikan Ye Hong ini sama sekali. Ye King, apakah menurutmu kamu masih jenius tertinggi dari keluarga Ye sebelumnya? Hari ini aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas bahwa kamu hanyalah sampah sekarang. Ye Hong masih berdiri di sana dengan bangga, tapi setelah mendengar kata-kata Ye King, ekspresinya langsung berubah dan dia berkata dengan marah. Terlebih lagi, saat kata-kata ini jatuh, sosok Ye Hong bergegas menuju Ye King. Di tangannya, dia memegang pedang perak. Di bawah pedang panjang, udara tampak pecah, dan tekanan tingkat ke-8 yang diperoleh memenuhi seluruh kekosongan, seolah-olah ruang itu akan hancur. Tapi Ye King berdiri di sana, tidak membuat gerakan apapun saat ini, seolah-olah dia terpana oleh serangan Ye Hong dan tidak bisa menahan sama sekali. Para prajurit di sekitarnya menjadi gempar, ketika mereka melihat Ye King, mata mereka penuh dengan ejekan. Ye King ini sepertinya benar-benar tidak berguna. Saat dia mengalahkan Yehu dan Ye Feng sebelumnya, dia hanya mengandalkan sedikit kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Ya, bahkan dantiannya telah dihancurkan. Bahkan jika dia memiliki pil nutrisi spiritual kelas 3, itu hanya dapat menekan luka di tubuhnya. Semakin lama waktu berlalu, semakin cepat budidayanya akan hilang, dan Ye Hong adalah seorang prajurit tingkat 8, Ye King ini jelas bukan tandingan Ye Hong. Di keluarga Ye kami, pewaris di masa depan hanyalah Tuan Muda Ye Hao. Saya mendengar sebelumnya bahwa Tuan Muda Ye Hao telah merasakan ambang batas alam bawaan, dan mungkin segera menerobos ke alam bawaan. Tapi ini Ye King tidak akan pernah, dia hanya bisa menjadi sia-sia, dan jarak antara dia dan Tuan Muda kita Ye Hao semakin lebar. Ada berbagai suara yang berbicara, bagaimanapun, ketika semua prajurit melihat ke arah Ye King saat ini, mereka mengejek dan mencibir. Di paviliun sutra di belakang, Ye King Cheng juga berjalan ke pintu melihat Ye Hong yang menyerang Ye King, matanya penuh cahaya dingin. Pedang panjang di tangannya sepertinya akan mengambil tindakan kapan saja, tapi memikirkan mata tegas Ye King sebelumnya, Ye King Cheng menekan gagasan untuk mengambil tindakan. Ada begitu banyak prajurit di sekitar, terutama Ye Hong yang melihat sosok Ye King Cheng, yang membuatnya semakin bersemangat. Sudah ada sedikit keganasan di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat Ye King berlutut di tanah memohon belas kasihan di bawah serangannya. Setelah mengalahkan Ye King, Ye Hong akan memiliki reputasi yang lebih tinggi di keluarga Ye di masa depan. Namun, saat ini, ekspresi Ye Hong berubah. Di hadapannya, Ye King hanya mencibir, dan kemudian seluruh tubuh Ye King tampak berubah menjadi pedang panjang dengan energi pedang. Ledakan, jari Ye King berubah menjadi pedang, dan dia menghilang dari pandangan Ye Hong pada saat itu. Saat berikutnya, Ye Hong hanya merasakan sakit yang memilukan. Serangan Ye King mendarat di bahunya. Tertawa. Pada saat ini, lengan kanan Ye Hong langsung patah. Saat ini, ada keheningan di seluruh tempat. Suasananya sangat sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara tetesan jarum. Ketika semua prajurit memandang Ye King, mata mereka penuh ketakutan. Tapi Ye King bahkan tidak melihat ke arah Ye Hong yang jatuh ke tanah saat ini, dan berkata dengan dingin, beraninya kamu, orang sia-sia seperti kamu, datang menggangguku. Lain kali, biarkan Ye Hao melakukannya sendiri, dan jangan ikuti sama seperti kura-kura. Sambil mencibir, Ye King pergi begitu saja. Lengan kanan Ye Hong telah patah dan dia jatuh ke tanah. Wajahnya pucat. Mendengar kata-kata Ye King, matanya penuh ketakutan dan kengerian. Ketika dia melihat ke arah Ye King, dia sepertinya telah melihat setan. Ketika sosok Ye King hendak menghilang, para prajurit di sekitarnya sepertinya baru saja bereaksi, dan berbagai suara mengerikan terdengar. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa Ye King seperti pedang sekarang? Ye Hong adalah seniman bela diri tingkat 8, dan dia juga berlatih seni bela diri tingkat menengah. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Ye King hanya dengan satu gerakan? Itu terlalu menakutkan. Apakah kultivasi Ye King sudah pulih? Ada berbagai suara horor, dan semua prajurit memandang Ye King dengan ketakutan di mata mereka. Di belakangnya, Ye King Cheng juga memiliki ketakutan di matanya, dan bergumam apakah ini energi pedang. Kapan Ye King ini mengembangkan keterampilan pedang yang begitu menakutkan? Saat Ye King mengambil tindakan, prajurit biasa lainnya mungkin tidak menyadarinya, tapi Ye King Cheng merasakannya. Ye King benar-benar menggunakan jarinya sebagai pedang dan merobek lengan kanan Ye Hong dengan pedang. Dia juga seorang pendekar pedang,
jadi dia secara alami tahu betapa menakutkannya serangan Ye King. Namun, setelah beberapa saat terdengar, mata Ye Qingcheng menjadi lebih bersemangat. Dia bergumam sepertinya peluang keberhasilan misi itu meningkat lagi. Ye King mengabaikan hal-hal di belakangnya. Saat ini, dia telah kembali ke kamarnya. Kemudian, dia langsung mengeluarkan slip giok merah yang mencatat keterampilan mematikan pedang. Dia langsung meletakkan batu giok di dahinya, dan kemudian mulai menerima warisan teknik pedang pemati ini. Pada saat ini, Ye King merasa seolah-olah dia telah memasuki gunung mayat dan lautan darah secara langsung, dan pada saat ini, aura ganas dan jahat muncul dari slip batu giok. Hahaha, akhirnya idiot lain ada di sini. Dia benar-benar mencari kematian. Selama dia menelan 8 jiwa lagi, aku bisa kabur. Kehendak seperti iblis yang sangat jahat muncul langsung dari slip giok, dan kemudian bergegas menuju jiwa Ye King, mencoba melahap jiwa Ye King. Dan ekspresi Ye King juga berubah drastis saat ini. Apa ini? Jiwa jahat dan jahat ini sepertinya telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, paksaan yang berasal dari roh jahat ini membuat jiwa Ye King bergetar, seolah-olah akan bergetar dan hancur saat ini. Saat ini, Ye King sudah diliputi rasa ngeri. Apakah kamu akan mati? Roh jahat ini juga memiliki ekspresi ganas di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat jiwa Ye King sebagai makanan yang lezat. Namun, pada saat ini, pecahan pedang ilahi 9 surga di tubuh Ye King bergetar sedikit, dan kemudian energi pedang hitam keluar dari pecahan pedang ilahi 9 surga, dan kemudian jatuh langsung ke lautan Ye King. Kesadaran menyerbu roh jahat ini. Namun wajah yang awalnya adalah roh jahat yang ganas kini dipenuhi ketakutan. Tidak, bagaimana ini mungkin? Mengapa pedang ilahi 9 surga masih ada? Kamu berbohong padaku, kamu berbohong padaku. Mata roh jahat itu penuh ketakutan, pada saat ini, dia hanya ingin melarikan diri kembali ke slip giok, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Energi pedang sepertinya telah menembus kehampaan, langsung mematikan roh jahat hitam. Kemudian, gumpalan energi pedang hitam ini kembali ke pecahan pedang ilahi 9 surga di dantian. Saat ini, mata Ye King penuh dengan ketakutan, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia hanya berjalan mengitari gerbang neraka. Namun, ketika Ye King melihat pecahan pedang ilahi 9 surga di dantiannya, matanya penuh dengan kerumitan. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada prajurit yang berhasil mempraktikkan teknik pedang pemati ini sebelumnya. Roh jahat itu hanyalah gelombang jiwa, tapi itu membuatnya merasa tercekik. Anda harus tahu bahwa Ye King dulunya adalah seorang pejuang di puncak alam Xiantian, tetapi tekanan roh jahat itu berada di atas alam Xiantian. Mungkinkah itu roh jahat dari alam Yuan sejati? Siapa kamu di mulut roh jahat itu? Dan dia tidak pernah menyangka bahwa di antara pecahan pedang ilahi 9 surga, terdapat energi pedang yang begitu menakutkan. Yang membuat hati Ye King semakin rumit adalah, apa identitas ibunya? Mengapa Anda menyimpan harta karun semacam ini untuk diri Anda sendiri? Namun, setelah beberapa saat, Ye King tidak memikirkan jawaban-jawaban ini. Sekarang, hal terpenting baginya adalah meningkatkan kekuatannya, jadi dia melihat langsung ke sosok yang muncul setelah roh jahat menghilang. Artikel instruksi itu. Mematikan ilmu pedang. Mati untuk berhenti mematikan, mati dunia. Ini dibagi menjadi 2 tahap mematikan tubuh dan menghancurkan jiwa. Dengan satu serangan pedang, tubuh musuh bisa langsung dipenggal. Karena teknik mematikan pedang dipraktikkan dengan sempurna, seseorang bahkan bisa memotong jiwa musuh dengan satu serangan pedang. Ilmu pedang ini bukan hanya ilmu pedang tingkat tinggi yang tidak lengkap seperti yang diperkenalkan di Paviliun Sutra Keluarga Ye, tetapi ilmu pedang yang menantang surga tanpa tingkatan. Kekuatan ilmu pedang meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan pengguna. Dan Ye King memiliki teknik tubuh pedang 9 surga, dan pedang ilahi 9 surga ada di dantiannya. Jadi ketika Ye King mempraktikkan teknik mematikan pedang ini, dia telah menguasainya dalam waktu singkat. Latihan pencaksilat dibagi menjadi 5 tahap-tahap masuk, keberhasilan kecil, keberhasilan menengah, keberhasilan besar, dan kesempurnaan. Menurut bakat Ye King sebelumnya, dibutuhkan setidaknya 1 hari untuk berlatih seni bela diri tingkat rendah biasa hingga level awal. Namun, latihan ilmu pedang pemati ini dapat dikuasai hanya dalam beberapa saat. Hal ini juga membuat Ye King ada rasa ngeri di hati saya. Ye King menarik napas dalam-dalam, lalu duduk bersila, terus-menerus mensimulasikan latihan mematikan ilmu pedang dalam pikirannya. Dini hari berikutnya, menusuk, Ye King sedang duduk bersila di sana. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka. Dari matanya, sepertinya ada 2 lampu pedang yang keluar seketika.
Udara sepertinya telah berubah menjadi kain. Pada saat ini, terkoyak. Hah, ini masih penyelesaian tahap awal. Sepertinya berlatih ilmu pedang pemati ini pasti tidak mungkin hanya dengan duduk-duduk saja. Yang dibutuhkan adalah pertarungan yang sebenarnya. Saat ini, Ye King menghela nafas berat dan kemudian membuka matanya. Ada kerumitan di matanya. Berlatih ilmu pedang pemati sepanjang malam hanya membuatnya memahami ilmu pedang ini dengan lebih baik. Selanjutnya, hal terpenting adalah meningkatkan ilmu pedang Anda dalam pertarungan sebenarnya. Saat ini, Ye King sudah membuat rencana untuk keluar dan meningkatkan dirinya dalam pertarungan sebenarnya. Namun sebelum itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Setelah itu, Ye King mengeluarkan pil nutrisi spiritual kelas 3 yang diberikan Ye King Cheng kepadanya sebelumnya, dan berkata dengan lembut, saya tidak tahu apakah pil nutrisi spiritual kelas 3 ini dapat meningkatkan kultivasi saya ke tingkat ke-9 yang diperoleh. Keadaan puncak. Saat ini, budidaya Ye King berada pada tingkat ke-7 dari budidaya yang diperoleh. Namun, ayahnya telah memberinya pil nutrisi spiritual sebelumnya, kekuatan spiritual agung yang terkandung di dalamnya meninggalkan kesan mendalam pada Ye King. Jadi dia ingin melihat apakah pil nutrisi spiritual ini dapat membantunya. Seberapa banyak yang harus ditingkatkan? Ye King langsung menelan pil pemelihara roh. Energi pedang yang melahap di tubuhnya segera melilit pil pemelihara roh. Kemudian dia menyempurnakan pil pemelihara roh hanya dalam sekejap perubahan. Kekuatan spiritual dalam pil nutrisi spiritual ini berubah menjadi pedang Qi yang memangsa dan dituangkan ke dalam tubuh Ye King. Berdengung. Tingkat ke-8 lusa. Di bawah pil pemberi semangat ini, tingkat kultivasi Ye King meningkat lagi. Namun, ada sedikit keraguan di mata Ye King, dan dia bergumam itu tidak benar, mengapa kekuatan spiritual yang terkandung dalam pil nutrisi spiritual kelas 3 ini begitu sedikit. Ini tidak sama dengan pil nutrisi spiritual yang ayahku memberiku sebelumnya. Apakah jaraknya terlalu jauh? Jika kekuatan spiritual dari pil nutrisi spiritual yang diberikan ayahnya sebelumnya adalah 100, maka pil nutrisi spiritual yang dia telan sekarang mungkin tidak memiliki satu pun kekuatan spiritual. Apa yang terjadi? Ye King berseru dengan ngeri di dalam hatinya. Dia yakin bahwa pil nutrisi spiritual yang diberikan Ye King Cheng kepadanya adalah pil nutrisi spiritual kelas 3, kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya lebih kuat daripada pil kelas 1 dan kelas 2, jadi Ye King bisa yakin itu adalah pil nutrisi spiritual kelas 3. Sekarang, setelah menyadari perbedaan antara kedua pil tersebut, Ye King sudah memiliki ide di benaknya, tetapi ide ini membuat Ye King takut. Setelah itu, Ye King langsung pergi mencari ayahnya Ye Pengfei. Saat ini, Ye Pengfei masih di kamarnya, alisnya sedikit berkerut. Ye King terluka parah kali ini, dan dantiannya hancur. Hanya untuk menyembuhkan lukanya, dia membutuhkan ramuan kelas 5 atau lebih. Namun, setelah semua kerja kerasnya, dia hanya berhasil mendapatkan beberapa nutrisi jiwa kelas 3, obat mujarab, yang saja tidak cukup. Selain itu, Ye Pengfei sebelumnya mengetahui tentang wabah Ye King di dalam keluarga dan mengalahkan Ye Hu, Ye Feng, Ye Hong, dan lainnya. Hal ini membuat Ye Pengfei merasa lega, tapi juga khawatir. Jika tidak ada cukup ramuan untuk memulihkan luka Ye King sepenuhnya, maka kultivasi Ye King akan hilang kapan saja, seperti cermin di cermin. Pada saat ini, Ye King masuk dan bertanya dengan bingung, ayah, dari mana Anda mendapatkan pil nutrisi spiritual kelas 3 yang Anda berikan kepada saya terakhir kali? Pil nutrisi spiritual yang terakhir kali. Apakah ada yang salah dengan pil itu? Mendengar kata-kata Ye King, mata Ye Pengfei dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Tidak masalah, hanya saja kekuatan spiritual yang terkandung dalam pil pemberi nutrisi roh terlalu kuat. Saya curiga itu adalah pil kelas 5 atau lebih, kata Ye King lembut dengan wajah serius. Setelah mendengar kata-kata Ye King, Ye Pengfei juga memiliki ketakutan di matanya, penuh pikiran. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sedikit ngeri, saya merasa sedikit aneh sebelumnya, mengapa saya membutuhkan pil nutrisi spiritual. Pada saat itu, pil pemelihara jiwa muncul, dan pil kelas 3 hanya menghabiskan 10.000 yuan batu spiritual untuk saya. Ayah, apa maksudnya ini? Melihat Ye Pengfei yang sedikit mengernyit, Ye King sedikit bingung dan berkata dengan heran. Saat ini, Ye Pengfei memiliki tatapan yang rumit di matanya, dan kemudian dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia menatap Ye King, matanya penuh ketakutan. Ye King, mungkinkah itu temanmu di ibu kota? Siapa yang ada di sini untuk membantu? Milikmu. Saya membeli ramuan itu di Menara Tianxiang. Seorang wanita muda berbalut kain kasa putih menjualnya kepada saya, mengatakan itu bagus untuk memperbaiki dantian.
Saya hanya membutuhkan 10.000 batu spiritual, jadi saya membelinya. Wanita itu mengatakan itu adalah ramuan kelas 3. Saya memeriksa kekuatan spiritual dari ramuan itu dan menghitungnya langsung berdasarkan ramuan kelas 3, dan kemudian membawanya kepada Anda. Saya tidak menyangka itu mungkin obat mujarab kelas 5. Anda harus tahu bahwa jarak antara obat mujarab kelas 5 dan obat mujarab kelas 3 sangat besar. Pantas saja wanita itu menyuruh saya untuk tidak memberitahu Anda, tetapi saya harus meminum obat mujarab. Obatnya dikirimkan kepada Anda. Pada saat itu, saya pikir sebagian besar orang di kota mengetahui tentang Anda dan mengetahui bahwa saya membeli ramuan untuk Anda gunakan. Tetapi sekarang tampaknya wanita itu dengan jelas mengenal Anda. Saat ini, mata Ye Pengfei penuh dengan kerumitan dan dia berbicara berulang kali. Tian Xianglou, temanku, mengenakan pakaian putih, dengan kain kasa putih menutupi wajahnya. Mendengarkan kata-kata Ye Pengfei, Ye Qing juga memiliki keraguan di matanya dan berkata dengan kaget. Pada saat ini, Ye Qing pada dasarnya yakin bahwa seseorang pasti membantunya di belakang layar. Lagi pula, jarak antara obat mujarab kelas 5 dan obat mujarab kelas 3 terlalu besar, hanya dalam hal batu spiritual, ramuan kelas 3 dapat dibeli dengan sekitar 10.000 batu spiritual, tetapi ramuan kelas 5 bahkan jutaan batu spiritual mungkin tidak dapat dibeli. Tidak heran ketika dia menyempurnakan pil pemelihara jiwa, dia merasakan kekuatan spiritual yang agung, yang secara langsung memungkinkan dia untuk pulih dari luka-lukanya, dan dia juga secara langsung menerobos dari tingkat pertama yang diperoleh ke tingkat kelima yang diperoleh. Namun, Ye Qing memikirkan hal itu dalam benaknya, tetapi dia tidak tahu siapa yang akan membantunya, dan itu adalah teman wanita. Sejak memasuki Akademi Qing yang 3 tahun lalu, Ye Qing telah menjadi murid tetua agung karena bakatnya yang luar biasa. Dia menjadi sangat dekat dengan Chen Sueyao. Di bawah kendali Chen Sueyao, Ye Qing tidak mengenal teman wanita lain sama sekali. Peluang. Selain itu, sejak Ye Qing digulingkan, seluruh Akademi Qing yang telah menerima segala macam ejekan dan penghinaan, dan tidak ada yang mau membantunya sama sekali. Iya, dan jika kamu bisa kembali dari Akademi Qing Yang, seseorang sedang melindungimu. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa kembali ke keluarga Ye kami. Saat ini, Ye Pengfei merasakan sakit di matanya dan berkata dengan lembut. Menara Tianxiang. Saya akan meluangkan waktu untuk pergi ke Menara Tianxiang dan melihat-lihat. Saya ingin tahu apakah saya dapat memiliki kesempatan untuk mencari tahu siapa wanita misterius itu. Mendengarkan kata-kata Ye Pengfei, mata Ye Qing bersinar terang dan dia bergumam pelan. Ketika dia bangun, Ye Qing memiliki keraguan di dalam hatinya, menurut karakter Lu Tianfeng dan Chen Sueyao. Bagaimana mereka bisa berbaik hati mengirimnya kembali ke keluarga Ye setelah mereka menghancurkannya. Sekarang sepertinya ada seseorang yang diam-diam membantunya di belakang layar. Bayangan beberapa orang terlintas di benak Ye Qing, tapi dia menolak semuanya. Kemudian, dia berkata dengan suara dingin sekarang dan Tian Qihai saya telah pulih, dan sekarang tingkat kultivasi saya juga telah kembali ke tingkat ke-8 yang diperoleh. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk memulihkan tingkat kultivasi saya. Pada saat itu, saya pasti akan membalas mereka yang membantuku 10 kali lipat, dan untuk Lu Tianfeng, Chen Sueyao, dan Tetua Agung, aku pasti akan membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Apa, King Er? Apakah Qihaimu sudah pulih? Saat ini, Ye Pengfei mendengar kata-kata Ye Qing, matanya penuh dengan keterkejutan, dan dia terus berkata. Sebelumnya, Ye Pengfei masih mengkhawatirkan Ye Qing. Dia tidak tahu apakah Ye Qing akan menjadi manusia fana tanpa kultivasi apapun jika dia tidak memiliki pil pemberi nutrisi roh. Tetapi saat ini, dia mengetahui dari mulut Ye Qing bahwa dantian Ye Qing telah pulih dan budidayanya perlahan pulih, yang membuat Ye Pengfei merasa bahagia. Iya, ayah, selanjutnya saya harus pergi ke Danau Blackwater. Hanya dalam pertarungan sebenarnya saya dapat meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin dan memulihkan kultivasi saya lebih cepat, kata Ye Qing lembut. Cahaya dingin setajam pisau melintas di matanya ketika dia tahu bahwa dia tidak dikirim kembali oleh Akademi Qing Yang. Ye Qing merasakan krisis di hatinya. Menurut mentalitas pembalasan Lu Tianfeng dan Chen Sueyao, mengetahui bahwa mereka masih hidup pasti tidak akan berakhir begitu saja. Mata Ye Qing bersinar dengan cahaya dingin, dan ada niat mematikan yang dingin di dalam hatinya. Tunggu aku akan membuatmu mustahil untuk bertahan hidup atau mati. Ye Pengfei ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah melihat mata tegas Ye Qing, dia menelan kata-katanya. Kemudian, dia hanya menyerahkan cincin penyimpanan berisi berbagai sumber daya kepada Ye Qing, dan berkata dengan lembut, King Er, ayah tidak berguna, semuanya tergantung padamu.
Jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam perangkap itu lagi. Hati orang-orang itu jahat, jadi jangan mudah percaya pada orang lain. Mata Ye Pengfei basah dan dia berkata dengan lembut. Dia hanyalah seorang kultivator alam Xiantian tingkat pertama, dan dia menjadi pemimpin keluarga Ye terutama karena Ye King. Ayah, aku akan kembali dengan selamat. Ye King ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, setelah memperbaiki selama beberapa waktu dan bersiap-siap, dia langsung meninggalkan Ye Mansion dan bergegas menuju Sunset Mountain Range. Sebelumnya, Ye King melihat menara Tianxiang dan tidak menemukan apapun, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah dan menunggu untuk menemukan wanita yang diam-diam membantunya. Tepat ketika Ye King meninggalkan Ye Mansion, dia berada di halaman Ye Hao. Saat ini, Ye Hu dan Ye Hong sama-sama berdiri di belakang Ye Hao, dengan tatapan dingin di mata mereka. Tuan Ye Hao, Ye King telah pergi ke pegunungan matahari terbenam. Haruskah kita mengirim orang untuk memburunya? Bagaimanapun, dia berada di puncak alam Xiantian sebelumnya. Jika dia benar-benar pulih, situasinya akan sangat buruk. Ye Hao berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan lembut, Paman Hei, aku ingin Ye King ini memasuki danau air hitam dan tidak pernah keluar lagi. Saat Ye Hao selesai berbicara, seorang pria parubaya berpakaian hitam muncul di udara, dan kemudian berkata dengan lembut, oke, Danau Blackwater adalah tempat pemakaman Ye King. Saat ini, setelah Ye Hu dan Ye Hong melihat Paman Hei, mata mereka penuh ketakutan, tapi kemudian mereka tampak bersemangat. Paman Hei adalah seorang pejuang di alam bawaan. Dantian Ye King sekarang rusak dan dia terutama mengandalkan pil nutrisi spiritual untuk mempertahankan budidayanya. Dia jelas bukan tandingan Paman Hei. Ya, Ye King sudah mati kali ini. Keduanya berseru, dengan kegembiraan di mata mereka. Utusan dari Akademi King yang akan segera datang. Saya harus berlari ke alam Xiantian dalam jangka waktu ini. Saat itu, dengan kontribusi kepala Ye King, saya pasti akan menjadi murid Akademi King Yang, atau bahkan sekte dalam. Murid, itu bukan tidak mungkin. Selama periode ini, aku ingin kamu mengawasi apapun dan jangan ganggu aku. Aura dingin muncul dari tubuh Ye Hao, lalu dia berkata dengan suara dingin. Mendengar suara Ye Hao, wajah Ye Hu dan Ye Hong penuh dengan kegembiraan, dan mereka berkata berturut-turut selamat kepada kakak senior Ye Hao atas terobosan awal Anda ke alam bawaan. Keduanya memiliki wajah bahagia, setelah Ye Hao menerobos ke alam bawaan, status mereka sebagai bawahan Ye Hao pasti akan meningkat. Hahaha, Ye King, kamu pecundang, kenapa kamu bertengkar denganku? Aku tidak hanya ingin kamu mati, tapi aku juga ingin ayahmu hancur berkeping-keping. Wajah Ye Hao penuh keganasan dan dia tertawa dingin. Lalu, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Ye King sudah bergegas menuju tempat danau air hitam berada. Di benua Xuantian, para pejuang dihormati. Ras manusia menempati benua yang paling luas, namun selain itu masih ada ras lain yang tinggal di tempat berbahaya seperti pegunungan dan rawa sehingga membentuk pegunungan, kawasan terlarang, tempat berbahaya dan sejenisnya. Ras iblis adalah ras yang lebih kuat selain ras manusia, dan mereka sebagian besar tinggal di berbagai pegunungan liar. Dan Danau Blackwater adalah salah satu area terlarang bagi klan iblis di Kekaisaran Qin besar. Ini adalah rawa besar di Kekaisaran Qin. Konon luasnya mencapai puluhan juta hektar. Medannya berbahaya dan terkenal dengan air hitamnya yang tak ada habisnya. Di dalam air hitam, ular dan serangga ada di mana-mana, dan monster dan binatang ada di mana-mana. Ini sangat berbahaya, tetapi pada saat yang sama itu juga merupakan tanah harta karun, dengan harta surga dan bumi, buah spiritual berusia ribuan tahun, dan bahkan dapat dilihat di mana-mana. Oleh karena itu, Danau Blackwater juga menjadi tempat favorit para penggarap biasa. Berburu monster-monster dan mendapatkan inti monster dari tubuh monsternya dapat ditukar dengan berbagai sumber daya seperti batu spiritual untuk budidaya prajurit. Memperoleh buah spiritual dan beberapa harta karun jenius bahkan dapat secara langsung memungkinkan budidaya seorang pejuang melintasi alam besar. Saat ini, Ye King sudah tiba di luar air hitam. Di luar Danau Blackwater, ada pasar kecil mirip kota bernama Pasar Blackwater. Ada beberapa petani biasa yang memasuki pasar ini terus-menerus datang dan pergi. Ada harta karun di mana-mana di Blackwater, harta jenius, bulu monster, inti monster, semuanya adalah harta karun bagi sebagian orang dan pejuang biasa. Oleh karena itu, wajar saja jika ada pengusaha yang berbisnis di kawasan ini. Blackwater Collection adalah kekuatan yang diciptakan oleh para pebisnis tersebut. Pintu masuk Danau Heishui, tepat di sebelah koleksi air hitam,
merupakan jalan yang lebarnya hampir puluhan meter, dari luar masih terasa megah. Namun, jika dilihat dari kejauhan, kita dapat melihat bahwa di dalam air hitam yang seolah tak berujung ini, kabut hitam memenuhi seluruh dunia. Samar-samar terdengar pula suara siulan. Di pintu masuk Heishuais, para kultivator biasa datang dan pergi. Mereka semua kuat, dengan bekas luka di wajah mereka, dan tubuh mereka dipenuhi aura jahat. Ye Qing melihat sekilas para prajurit ini dan sudah memahami bahwa para prajurit ini adalah prajurit biasa yang mencari nafkah dengan berburu monster dan binatang buas. Pejuang semacam ini secara kolektif disebut kultivator biasa di benua Suantian. Dibandingkan dengan klan, sekte, keluarga bangsawan dan kekuatan lainnya, praktisi bela diri biasa memiliki warisan yang tidak lengkap dan tidak ada bimbingan dari guru terkenal, sebagian besar keterampilan yang mereka peroleh hanya diperoleh secara tidak sengaja. Namun karena para pejuang ini telah bertarung selama bertahun-tahun, energi jahat di tubuh mereka pada dasarnya dapat menakuti orang biasa, dari penampilan mereka sangat menakutkan. Ye Qing, yang mengenakan kemeja hijau, hanyalah seorang anak laki-laki berusia 18 tahun dibandingkan dengan pria bertubuh besar ini, dia seperti domba kecil dalam kawanan serigala. Beberapa pria besar di luar Blackwater Collection melihat Ye Qing, terutama saat mereka melihat Ye Qing hendak memasuki Blackwater, yang membuat beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bocah nakal, apakah kamu akan pergi ke danau Blackwater ini? Kamu benar-benar mencari kematian. Saya tidak tahu tuan muda siapa yang datang ke danau Blackwater untuk berlibur. Hei, bocah nakal, cepat pulang. Ini bukan tempat yang seharusnya. Ada berbagai macam suara tawa yang gila, ketika orang-orang besar ini memandang Ye Qing, mata mereka penuh dengan senyuman gila, dan beberapa prajurit memiliki tatapan yang tidak dapat dijelaskan di mata mereka. Wajah Ye Qing acuh tak acuh dan dia hanya menatap orang-orang yang tertawa. Sebelumnya, dia sempat berpikir untuk memasuki koleksi air hitam untuk melihat-lihat, tetapi sekarang dia tidak lagi memilikinya, dan dia langsung memasuki pintu masuk koleksi air hitam. Di belakang mereka, beberapa pria bertubuh besar menatapnya dengan senyum garang dan mengejar ke arah tempat Ye Qing berada. 10.